melalui sistem pencernaan. Sehingga di dalam proses untuk memanfaatkan makanan sebagai zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia tentunya melalui proses di dalam sistem pencernaan manusia. Intinya anak-anak, pencernaan itu melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus sampai nanti menjadi zat yang sederhana, yang kecil, yang sederhana yang nanti bisa diserap oleh tubuh kita yang digunakan sebagai pertumbuhan dan energi bagi tubuh kita. Ada dua jenis proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi atau kimia. Pencernaan secara mekanis itu biasanya dengan gerakan-gerakan anak-anak. Sementara kalau secara kimia itu dibantu oleh zat-zat khusus. Maka dari kalau gerakan-gerakan atau mekanis biasanya terjadi di mana? Di mulut, karena dilumatkan dihancurkan oleh gigi ya. Kalau secara kimia itu ya dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, misalnya di mulut juga ada enzim, di lambung juga ada enzim, di usus juga ada enzim. Itu adalah proses pencernaan secara kimia. Baik, susunan alat pencernaannya berarti makanan mulai dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, kemudian ke usus besar, terus yang tidak diserap dibuang melalui anus. Beda nggak dengan sistem pencernaan pada ruminansia tadi? Beda ya tentunya ya. Jadi alat-alat pencernaan makanan pada tubuh kita itu ada tugas khusus, mulai dari mulut sampai dengan anus ini mempunyai tugas khusus, yaitu bertugas mencerna makanan. Dalam hal ini, satu, menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. Tugas utamanya itu. Tugas yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut, ya, hingga masuk ke dalam darah. Ini sampai sari-sari pati makanan, jadi nanti diserap ya, khususnya di usus halus. Yang ketiga, yang tidak terserap atau yang tidak diperlukan dikeluarkan. Nah, ini ya, seperti itu. Itu tugas utama dari alat-alat atau organ pencernaan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini alatnya. Mulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian dibuang melalui anus. Ya, gambarannya seperti itu. Ini perlu anak-anak paham. Yang pertama rongga mulut. Di mulut itu terdapat gigi, terdapat lidah, terdapat air liur atau ludah ya. Apa guna masing-masing? Kalau gigi gunanya untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Sampai halus. Biasanya dikunyah sampai kadang 20 sampai 30 kali tuh kalau ingin makannya cukup halus ya. Jadi sesuai fungsinya, kalau gigi manusia karena omnivora ya, maka ini ada tiga makan segala. Yang pertama adalah gigi seri yang di depan ini. Nah, ini oleh Azi itu adalah gigi seri di depan. Gunanya untuk apa? Memotong makanan. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak kapak ya, untuk memotong makanan. Yang kedua gigi apa? Runcing. Yang runcing itu berarti gigi taring ya. Gigi taring, runcing itu untuk khususnya merobek, mengoyak makanan. Jadi kalau kalian makan daging nggak mungkin di sini, tapi di gigi taringnya menempatkannya gitu ya. Tapi kalau makan yang untuk memotong cukup di tengah, itunya ya. Kan itu. Kemudian gigi geraham. Apa fungsinya gigi geraham yang di dalam sini? Untuk menggilas makanan. Ya, menggilas makanan ya supaya makanannya menjadi menggilas itu apa kan? Halus ya. Mengunyah kan? Oke. Ya itu. Mengunyah boleh. Nah, makanan akan halus itu kalau dikunyah biasanya sekitar 20 sampai 30 kali kunyahan. Banyak banget. Itu akan luar biasa kalau ditambahi 33.
sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berzikir gitu ya. Berzikir. Oke. Lidah itu terletak di bagian dasar rongga mulut. Jadi di dalam mulut itu di samping dibantu gigi, juga dibantu oleh lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan. Ya, lidah itu mengatur letak makanannya dibawa ke kanan. Kalau sariawan yang kiri dibawa ke kanan, kan seperti itu. Itu yang ngatur lidah. Tanpa terasa. Kalau yang ngaturnya diri sendiri. Kenapa? Yang ngaturnya diri sendiri. Yang ngatur diri sendiri, ya. Otak kita yang memerintahkan lidah untuk mengarahkan makanan itu. Membantu menelan makanan, itu fungsi lidah juga. Ya. Dan mengecap rasa makanan. Biasanya umumnya rasa makanan itu ada 4 rasa dasar. Ada manis, pahit, asam, asin. Manis itu di mana biasanya? Lidah kita yang paling peka terhadap rasa manis. Sini nggak sih? Di lidah yang ujung lidah. Oke. Kemudian yang asam. Yang asam di pinggir belakang ya. Pinggir belakang. Asin. Asin tengah ya. Asin sampingnya pinggir lagi. depan. Ya, pinggir Iya, depan. pinggir depan. Yang pahit ada di Belakang. belakang. Kalau pedas di atas. Oh iya, pedas mana pedas? Di Iya, dalam betul, mulut juga terdapat 3 kelenjar Di lidah. tenggorokan. Oke, next ya. Lanjut. Tenggorokan satu. Nah, kelenjar ludah tadi kan kalau mekaniknya dibantu oleh gigi sama lidah ini untuk mengatur ya. Lah kalau kimiawinya di sini ada kimiawi juga, proses pencernaan makanan secara kimiawi dibantu oleh ini Pori-pori yang ada di enzim lidah. petialin ya. Ya, enzim petialin ini yang nanti pada air liur kita itu menghasilkan enzim petialin atau enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ya, jadi di sini di samping di mulut ini, di samping pencernaan secara kimiawi juga ada pencernaan Apa itu secara Ustaz? Bulat-bulat itu apa itu? Kenapa? Bulat-bulat kayak anggur kecil-kecil. Ini apa ya? Ini air ludah yang ini. Nah ini. Di dalam mulut juga terdapat 3 kelenjar ludah ini. Kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Oh, Dan di kelenjar daerah pangkal ludah. rambut bawah. Kelenjar ludah atas terdapat di dekat telinga. Ini yang menghasilkan ludah ini ada di sini. Di rambut. Oh, oke. Tapi Pantes kalau yang kok. ini, Oke. kalau yang ini, Oke. Pantes kok rasanya kalau Kemudian, lidah itu keluarnya dari bawah. Lah buktinya kalau kita ini bisa menghasilkan ini enzim petialin bisa mengubah zat tepung menjadi zat gula itu ketika kalian makan nasi tanpa lauk, misalnya kamu cecap sampai 30 kali, kira-kira rasanya jadi apa nasinya? Hambar. pahit. Ada yang pernah coba enggak? Nggak enak. Nanti silakan dicoba. Aku sudah tanya, Mbak. Jadi apa rasanya? Enak. Jadi Apa apa ya? rasanya? Asin biasanya. Nggak ada rasa. Belum betul, nanti dicoba ya. Jadi Coba sekarang aja, Ustaz. Nggak ada rasa. Ya, habis ini Kalau boleh pengen dicoba. manis itu Nasi nasi yang terus. panas itu manis. Oke, batal Evan. Nanti jadi manis. Nah, itu Ya, yang menjadi jadi zat gula. manis. Zat tepungnya menjadi zat gula. Jadi nasi itu setelah bercampur Kalau dengan mau enzim langsung amilase, makan yang nanti akan panas. menjadi zat gula. Rasanya jadi manis nasinya. ya, Oke. memang. Kalau makan yang makan yang panas-panas panas langsung aja. panas-panas Terus? langsung sampai. Habis dari mulut, makanan masuk ke Kerongkongan. kerongkongan. Kerongkongan ini saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung, itu namanya kerongkongan. Kalau jangan beda loh ya, kalau saluran pernafasan kemarin adalah tenggorokan. Paring-paring. Tenggorokan. Tenggorokan ini Kalau kerongkongan. ini kerongkongan, jangan kebalik ya. Kalau misalnya Kerongkongan kebalik. itu menyerupai tabung yang panjangnya sekitar 20 cm. Ya. Di dalam kerongkongan ini Nana, diingat-ingat, terdapat yang namanya gerakan peristaltik di kerongkongan. Apa gerakan peristaltik itu? Yaitu gerakan meremas Meremas. yang dilakukan oleh dinding kerong sekaligus mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan meremas sekaligus mendorong makanan untuk bisa menuju ke lambung itu namanya gerakan peristaltik, ya, peristaltik. Nah, ini makanan masuk
ini makanannya. Lah, ini makanannya. Ini gerakan peristaltik ini didorong menuju ke lambung makanannya, ya, yang ada di. Besar banget makanannya. Oke ya. Wow, Bang. Kemudian habis dari kerongkongan makanan masuk ke lambung. Ya, lambung Lambung tadi kok sebagaimana gambarnya gambarnya sama tadi. Nggak tahu lambung itu kayak apa gitu lah. Lambung ya lambung. Lambung Ya lambung ya tadi. lambung. Lambung ya lambung. Nah, ini lambung ini. Nah, ini dari Nah, ini kerongkongan ini, lambung. ini Ayo, kerongkongan kan Jose. masuk ke lambung ini. Nah, ini lambung. Oke ya, Nah, bisa ini dipahami ya. lambung. Oke. Ke lambung. Ini ada Lah di lambung ini disebut juga sebagai perut besar kayak sapi tadi ya. Terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas ya. Rongga perut kita sebelah kiri atas ini lambung. Nah, makanya kadang kalau sakit nyeri, sakit itu pada karena telat makan. Oh iya, mesti ke pojok sini. Di pojok sini ya, betul. Jadi di pojok Di sini. pojok sini. Oh, Di pojok sini. Nanti kalau pilek pegang terus. Getah lambung, lah di lambung ini menghasilkan getah lambung. Ya, menghasilkan getah lambung. Apa gunanya getah lambung yang dihasilkan oleh lambung? Untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah dan juga untuk membunuh kuman ya yang terbawa oleh makanan. Sehingga getah lambungnya itu ada apa aja? Ini adalah proses kimiawi karena dibantu oleh enzim ya atau getah ya, enzim. Nah, enzimnya apa aja ini diingat-ingat. Ada yang namanya enzim Pepsin, peptin, renin, klorida. ada renin, ada asam klorida atau HCl. Ya, pepsin, renin, asam klorida. Ini di lambung. Nah, nanti bisa jadi keluar juga di IPT nih ya. Enzim pepsin gunanya untuk apa? Mengubah protein menjadi pepton. Ya. Senyawa yang lebih kecil lagi ya. Enzim renin mengubah protein jadi Jadi kasein apa? kasein. Asam klorida untuk membunuh kuman. Klorida Membunuh kuman juga mengasamkan makanan. mengasamkan makanan. Oke ya. Pepsin untuk mengubah sama-sama P-nya protein menjadi pepton. Renin mengubah protein susu menjadi kasein dan asam klorida membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Oke ya, mengasamkan makanan. Nah ini di lambung ini tadi. Ada berapa enzim? Ada paling tidak tiga enzim tadi yang kita tentukan. Apa aja? Ada Enzim pepsin, renin, asam klorida. ada ini ya. klorida. Habis itu makanan dibawa kemana? Makanan dibawa ke usus halus. halus. Nah, Itu kok usus halusnya kayak mobil. bukan ini. Merupakan usus yang terpanjang dari saluran pencernaan makanan. Nanti saya tunjukkan usus halusnya. 6 hingga Panjangnya, Oh, kalau mantap. sapi kemarin sampai berapa sapi? Sampai 40 meter. kilometer, 40 kilometer, 40 meter. Panjang ya. Kilometer panjang banget. Oh iya, kalau usus halus Ya manusia iyalah besar. 6 sampai 7 meter. Wah, panjang juga nih. Berarti panjangan sapi lah. Mantap. Ya, tapi 7 meter juga panjang ini. Lebih Mungkin panjang selebar, sapi. masih lebih lebaran ini daripada rumahnya Ustadz ini. Usus halus, ya, terdiri dari 3 bagian. Usus Ya, di usus kosong. halus itu. Ada namanya usus 12 12 jari. jari. Usus dua denom, Ada namanya usus kosong, ada Kayaknya namanya kita cuma punya 1 jari ya. kalau bahasa itunya dua denom, ilium. usus apa? Oke, ilium ya, pinter ya. Duodenum, jejunum, ilium. Iya, nah, udah ada yang belajar ini, keren ini. Ya. Udah. Duodenum, jejunum, ilium. Oke, keren. Nah, di dalam usus 12 jari, ususnya itu kenapa dinamakan 12 jari? Karena panjangnya itu kira-kira seukuran panjang 12 jari orang dewasa. Ya, sekitar Kalau 12. dewasa. Panjang Ya. banget Aan. Ini 12 jarinya begini, cuma 25 cm. Ya, 25 Itu cm. 10, Ustaz. Ini tambah 2 lah, pinjam jarimu lah 2. Jarinya Oh anak-anak. ya wes. Apa ini secaranya, Sat? Benar sebatang banget. Kemudian Bahkan nggak nyampe. makanan di dalam usus 12 jari ini dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu.
Jadi getah empedu tadi dihasilkan dari itu, sampingnya hati itu ada empedunya itu. Kantong empedu. Dari kantong empedu itu menghasilkan Yang getah warna empedu. itu loh. Sama dari pankreas itu menghasilkan getah pankreas. Itu dimasukkan ke usus 12 jari. Dan di usus 12 jari juga terdapat ini enzim-enzim sehingga pencernaannya secara kimiawi. Amino. Kalau tadi di lambung enzim apa? Pepsin, renin, sama asam klorida. Tapi kalau di usus 12 jari ini dihasilkan oleh pankreas ini ada 3 enzim. Satu enzim amilase, yang kedua tripsin, yang ketiga lipase. Kalau Ustadz biasanya Ustadz singkat lat lipase, amilase, tripsin. Oke, boleh balik boleh nih ya. Lipase, amilase, tripsin. Oke ya. Amilase kayak tadi di lidah tadi, di ludah tadi mengubah zat amilo menjadi zat gula. Amilase atau petialin tadi ya. Terus Kemudian tripsin. protein menjadi asam amino. Oke, mengubah protein menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Ya. Lah, getah empedu yang dihasilkan oleh hati ini berfungsi nanti untuk mencerna lemak. Oke ya, jadi ini yang dihasilkan oleh pankreas, yang dihasilkan oleh hati itu namanya getah empedu ya, yang dihasilkan oleh empedu yang nempel di hati itu. Nah, ini untuk mencerna lemak. Oke. Kemudian selanjutnya adalah usus kosong. Ya. Jadi pada usus halus tadi ada usus 12 jari, usus kosong ini bagiannya ya. Ini terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, panjangnya sekitar 2,5 meter. Itu cuma lewat aja. Di dalam usus kosong masih terjadi pencernaan kimiawi, masih meneruskan dari usus 12 jari tadi. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan, tapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Jadi intinya mirip dengan di usus 12 jari, tadi cuma ini lebih Kenapa sedikit. dinamain usus kosong, Ustaz? Ya, kosong ususnya. Betul sekali. Di situ cuma lewat aja, cuma lewat numpang lewat. Excellent. Ya, jawabannya Keisha. Kosong di situ cuma lewat saja kan gitu ya. Ada sedikit pencernaan secara kimiawi seperti itu. Kemudian usus penyerapan ini yang terakhir pada usus halus ya, ada usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Ini di sini terdapat jonjot-jonjot usus halus atau ujung-ujung pembuluh darah pada permukaan dinding usus. Ini yang menyerap makanan, sari-sari makanan diserap di sini, di usus penyerapan ini, di usus halus, khususnya di bagian usus penyerapan. Ya, ini makanan dicerna secara sempurna di sini. Oke ya. Kemudian yang terakhir, makanan yang tidak diserap masuk ke usus besar. Ya, masuk ke usus besar. Usus besar itu anak-anak ini ada 3 itunya. Jadi ada usus besar naik, ada usus besar melintang, ada usus besar turun. Bagiannya seperti itu. Gambarnya seperti ini kira-kira. Ini yang naik, ini melintang, ini turun. Ini usus besar. Ya. Nih, jadi ya. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Nah, ini usus besar ini. Ini usus buntu. Yang di sini. Biasanya kalau sakit usus buntu itu dipotong. sakitnya di situ. Iya. Ya. Kalau sakit usus buntu itu ini di sebelah. Dulu ada anak SDMM juga kakak kelas kalian yang sakit usus buntu. Akhirnya dipotong. Pernah, Ustaz. Ya. Dioperasi dipotong usus buntunya. Makanya hindari makanan yang bisa berpotensi terjadinya sakit. Kayak apa? Pedes-pedesan. Ya. Asem, aku tahu. Nah, makanan yang terlalu pedas. Nanti biji cabenya masuk ke sini nanti. Wow. Sakit ini. Termasuk juga hindari ini MSG terlalu banyak. Lah itu juga nggak bagus nanti. Apa itu MSG? Makanan yang mengandung bahan pengawet. Masa nggak tahu MSG? Micin. Oh, Termasuk pengawet ya, makanan pengawet. bukan anak. Nah, Kalau gaulnya sekarang sih ya.
Sehingga nih diawali dari usus buntu. Di bagian itu terdapat tambahan usus yang disebut umbai cacing. Lah, ya, umbai cacing yang dipotong atau appendix ya. Bagian akhir usus besar adalah saluran yang bermuara di anus. Lalu bagian akhirnya itu ini, rektum. Saluran yang ini namanya rektum ini. Enggak, sebelum ini anus. Ya. Oke. Di dalam usus besar tidak terdapat penyerapan sari makanan, melainkan hanya penyerapan air. Ya, penyerapan air lebih itu dibantu oleh usus besar. Sekaligus penambahan garam. Banyak lucu-lucunya. Oke. Nah, ini ya. Terdapat bakteri pembusuk. Nah, ini di sini ada yang membantu kita untuk agar ini bisa terbuang dengan baik. Yaitu karena di sini ada bakteri pembusuk yang namanya bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. E. coli dah. E. coli, lah itu bakteri E. pembusuk. coli dah. Ya, yang berguna untuk membusukkan ampas makanan sehingga mudah dibuang menjadi kotoran. Jadi tidak makan sate keluar sate, enggak ya. Makan sate diserap. Iya, Zat, aku dulu kecil juga ngira kayak gitu. Pikirnya seperti itu ya dulu ya. Wow. Gitu ya. Iya. Wow. Makannya ayam Makan ayam. keluarnya di tangnya. Makan ayam keluar telur gitu ya. Keluarnya ayam masak lagi. Anda makan ayam keluar daging ayam. Makan lagi, Oke. Bang. Bukan makan ayam keluar telur ya. Telur Iya, ayam. enggak lah, Bang. Makan ayam keluar ayam. Baik ya, itu ya. Nah, ini yang tidak terserap, artinya makanan yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak digunakan, dibuang melalui anus setelah mengalami proses pembusukan dibantu oleh bakteri Escherichia coli di dalam usus besar. Kemudian masuk ke rektum ini, kalau rektumnya sudah banyak kotorannya, kemudian dibuang melalui anus. Yang sari-sari makanannya tadi di usus halus dijadikan pertumbuhan dan energi oleh tubuh kita. Ya, baik itu aja mungkin dari Ustadz ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan Ada kuis, Ustaz. selanjutnya. Ini Gak time ada is up kuis, ini. Ustaz. Ada harusnya, tapi time is up ini ya next time nanti ya. Oh. Dari Ustadz ya. Ada yang ditanyakan? Kenapa gak ada? Nggak ada. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada laptop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.